Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi dengan saya Bujianto di channel Bujianto Reptil. Masih pengenalan ular ya. Kita juga masih mengenalkan ular-ular lokal yang masih di sekitar kita, sekeliling kita ya, di sekitar rumah. Nah, kali ini saya akan mengenalkan nama ular yang masih ular hijau ya. Kemarin kan ular pucuk. Sekarang saya akan mengenalkan ular hijau bajing. Nah, ini ya. Ini adalah ular hijau bajing. Ini yang masih kecil, umur-umur 3 bulan apa ya? Iya, 3 bulan ini, umur 3 bulan ular bajing. Ini namanya ular bajing. Ini ular ini nggak ada bisanya ya, nggak ada bisa atau pas. Ini aman buat kita, cuma dia lebih agresif, lebih benar-benar agresif dibanding ular pucuk itu lebih agresif banget, walaupun nggak ada bisanya tapi lebih agresif. Ini sangat lincah ya teman-teman ya. Ular ini benar-benar lincah ular ini, agresif, lincah. Padahal nggak ada bisanya ya, tapi dia benar-benar lincah ini. Dia nggak ada bisanya ya. Dia bentuknya hijau, iya hijau hijau gelap dibanding ular pucuk masih gelapan ular bajing ini ya. Nah ini bentuknya. Kepalanya juga nggak lancip kayak ular pucuk, tapi sedikit lancip ini kepalanya. Sedikit lancip ya, nggak terlalu lancip banget. Terus punggung apa? Berutnya juga nggak terlalu kuning banget. Terus warna bener-bener warnanya itu hijau, nggak ada warna lain ya, nggak ada warna lain. Paling ini bawah kepalanya itu kuning, tapi warna lainnya tuh nggak ada ya, cuma ekornya doang ini ekornya abu-abu ya, bisa dibilang abu-abu, ada yang coklat ya. Ini dari anusnya nyampe ujung ekor itu abu-abu. Semua ular bajing seperti warnanya ya, walaupun kecil maupun gede sama seperti itu. Sekali lagi ini aman buat kita kalau kegigit ya. Ya yang diminta sih jangan sampai kegigit, tapi jika misalkan kita kegigit ular ini aman kok, nggak ada bisanya. Cuma paling ya sakit sedikit sih kalau digigit. Namanya ular bajing ya. Nah ini tapi kalau ular hijau viper ya, yang di video kedua saya itu warnanya ekornya merah, itu pasti udah ada bisanya. Kalau ini nggak ada sama sekali ya, tapi dia agresif. Dia juga termasuk alboreal, termasuknya di iya ular ini termasuk ular alboreal ya, atau habitatnya suka di pohon. Dia lebih suka di pohon dibanding di bawah. Dia makanan favoritnya itu tupai atau bajing ya, makanya disebut ini adalah ular bajing karena makanan favoritnya dia adalah bajing. Tapi walaupun makanan favoritnya bajing, dia juga tetap makan burung, cicak, terus anak kodok kecil itu ya, tikus. Itu kalau bener-bener gak ada bajing ya, dia masih tetap makan. Yang penting itu intinya makanan, dia sukanya makan yang hewan-hewan yang suka di pohon. Tapi dia akan turun juga ke bawah atau ke tanah. Itu jika di pohon itu dia nggak menemukan makanan sama sekali ya, dia tetap akan turun ke bawah. Tapi dia walaupun turun ke bawah, dia lebih suka turunnya di rumput daripada di tanah. Soalnya ini warnanya hijau, soalnya buat supaya dia nggak terlihat manusia atau predator, jadi dia lebih suka di rumput. Soalnya warnanya hijau sama kayak rumput ya, biar nggak terlalu ketahuan. Dia juga bisa di dataran tinggi, di dataran rendah. Dia di dataran tinggi, di dataran rendah bisa ditemukan ya. Sukanya di pohon. Dia juga eh, lincah atau keseimbangannya ini bagus ya, ular bajing ini. Dia mau di atas tali atau tambang atau di pohon yang licin, dia tetap seimbang ya. Dia nggak takut jatuh, atau dia nggak gampang jatuh, nggak. Dia keseimbangan atau kelincahannya luar biasa. Jadi seperti ini ya, jika dia di tempat licin atau di tempat yang agak rumit di pohon ya, atau di tambang,
Itu jadi badannya berbentuk huruf S kayak gini, kanan kiri kanan kiri ya. Nah, tambangnya atau pohonnya jadi di tengah biar dia seimbang. Dia akan menggoyangkan badannya biar dia seimbang ya. Makanya dia lincah banget jika naik di pohon ya. Terus dia kenapa lidahnya itu biru ya? Kalau melet itu lidahnya biru nih. Soalnya dia buat melabuhi musuhnya atau mangsanya, supaya dikira bahwa ular bajing ini adalah berbisa, padahal enggak. Soalnya warna birunya ini untuk melabuhinya, melabui musuh atau mangsanya ya. Ular bajing ini eh, bisa panjang nyampe 2 meter ya. Panjangnya 2 meter ular bajing ini. Terus juga mentok besar itu sekitaran nyampe 3 jari ya. 3 jari itu udah gede maksimal. Terus dari warna ular bajing itu juga ada yang warna bisa disebut warna silver, ada yang bisa nyebut warna ke coklat-coklatan ya, atau abu-abu. Terus ular ini juga kalau dia terasa terancam itu dia akan mengembangkan lehernya ya, atau badannya semakin gede, jadi mengembang badannya ya. Kalau seperti ini sih biasa nggak terancam, tapi kalau dia terancam itu akan mengembang ya lehernya. Lirikan matanya juga dia tajam. Terus ular ini pasti kalau kalian ledek atau terasa terancam, dia akan mengejar terus. Dia pasti akan mengejar. Jika dia tidak mengejar, pasti matanya akan tertuju kepada mangsa musuh. Akan tertuju pada musuh matanya. Tapi walaupun dia lagi sedang mengembang atau galak, dia asal kita nggak terlalu mengganggunya, dia cuma mengancam doang. Jadi dia benar-benar nggak menggigit langsung gigit gitu ya, tapi dia hanya sekedar mengancam. Dia jadi sifatnya itu licik ya, dia punya trik buat mengancam musuh atau melabui musuh ya. Sebenarnya dia nggak terlalu menggigit beneran, dia lebih sering mengancam ya. Ini nama lain ular bajing ini juga namanya adalah ular gonyosoma. Ular gonyosoma ya. Masih banyak ular seperti ini ditemukan di daerah Asia ya, masih banyak ular bajing seperti ini. Dia burung juga doyan, ini makanan buat ular bajing ini juga doyan. Tapi lebih suka bajing ya, padahal bajing itu bajing atau tupai itu padahal lebih lincah ya. Kelihatannya dia lincah melompat-lompat pohon satu ke pohon dua gitu ya. Tapi walaupun si lincah-lincahnya tupai ya pasti akan tertangkap juga. Soalnya udah menjadi rantai makanan ular bajing ini ya. Mau gimana lagi ya pasti akan kemakan walaupun itu tupai itu lincah ya. Warnanya bagus ini ya. Apalagi kalau udah besar atau habis shading ya atau ganti kulit itu warnanya lebih bagus, lebih cerah lagi ya ular ini. Bisa kalian lihat ya. Nah, dia akan mencari celah, dia pengen pergi ya. Soalnya saya nangkep ini liar ya, masih liar ya. Belum jinak. Tapi walaupun sejinak-jinaknya ular bajing seperti ini, akan tetap galak juga. Asal kita megangnya itu terlalu ada tekanan, pasti dia akan lebih galak. Ini sekali lagi nih ular ini nggak ada bisanya ya, aman buat kita. Jika menggigit juga aman. Terus kalau kalian pelihara ular atau kalian menemukan ular yang masih liar ya, kalau yang masih liar itu harus sering-sering kalian handle atau kalian pegang, terus juga sering kalian rendam ya kalau ular liar. Soalnya kalau ular itu nggak sering terlalu kena air atau nggak sering direndam, itu rasanya atau hawanya itu ular agak agresif ya.
Tapi kalau dia di air sering direndam itu hawanya tenang, dia adem. Soalnya kalau ular itu berdarah dingin ya. Jadi dia suka yang dingin atau yang lembab. Makanya kalau kalian ingin menjinakkan ular seperti ini yang masih liar itu harus sering direndam, sering dihandle ya. Jangan kalian biarkan. Terus juga kalau kalian ingin menjinakkan ular dari kecil itu lebih bagus daripada udah besar. Terus jika kalian ingin menjinakkan ular juga harus di bawah 1 meter. Soalnya kalau ular liar ingin dijinakkan harus di bawah 1 meter. Kalau udah 1 meter lebih itu susah dijinakkan ya. Harus di bawah 1 meter. Nah ini udah jinak ya teman ya. Ini baru 3 hari. Pokoknya kalian sering jumpai itu di pohon ya. Mungkin pengenalan ular lokal di video ular bajing ini ya nyampe di sini mungkin ya. Bisa kalian tanyakan jika kalian yang ingin tanyakan, bisa kalian komen jika ada yang kurang dari saya perkataan atau penjelasan ya. Bisa kalian tanyakan, bisa kalian komen. Jangan lupa like, subscribe, and komen ya teman-teman ya. Saling bantulah. Jika kalian punya channel, kalian subscribe saya, juga saya bisa subscribe balik. Nyampe di sini ya. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Terus menonton video selanjutnya. Jangan lupa klik loncengnya ya, biar kalian tahu ada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari pecinta ular.